Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Radio Gue. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa saya akan membacakan novel Gadis Musim Dingin. Tapi sebelum itu saya ingin meminta kalian semua untuk memberikan like sebanyak-banyaknya agar saya tetap semangat untuk membacakan novel ini. Buat kalian yang penasaran dan selalu mengikuti novel ini, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke novelnya. Keep watching and enjoy. Bab 40. Akhir-akhir ini Erik telah berperan sebagai seorang kekasih yang baik. Ia menemani kemanapun Yuri tunangannya pergi walaupun dengan berat hati. Tapi ia harus membiasakan hal itu. Seperti hari ini dia telah berjanji untuk menemani Yuri melakukan fitting pakaian pengantin. Jujur ia masih sering membayangkan kalau Ayumi lah yang mengenakan gaun pengantin itu. Maka ia akan dengan senang hati melewati prosesi itu. Tapi nasi telah menjadi bubur. Semua telah terjadi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengikuti takdir yang telah tertulis untuknya. Dengan langkah gontai ia memasuki butik itu. Para pelayan di sana telah mengenalnya dan langsung menyambutnya hangat. Kemudian mengatakan kalau Yuri dan juga Soyuk telah datang dari tadi dan sekarang sedang ada di lantai atas. Erik langsung naik ke lantai atas dan langkahnya terhenti ketika melihat seseorang yang sangat dia rindukan tengah berdiri di depan pintu yang sedikit terbuka. Ia mengerutkan alis ketika melihat tubuh gadis itu kaku. Erik dengan perlahan berjalan mendekati Ayumi yang masih belum menyadari kedatangannya. Ia baru saja akan menyapanya ketika mendengar percakapan antara Yuri dan Soyuk yang membuat darahnya mendidih. Napasnya memburu, jantungnya berdetak kencang karena amarah. Tak ingin mempercayai dengan apa yang didengarnya kalau selama ini kedua kakak beradik itu telah mempermainkan kehidupan mereka semua dengan sangat apik. Tapi kali ini bukan hanya dirinya saja yang mendengarnya. Ada seseorang yang sama terlukanya tengah mendengarkan itu semua. Tubuh gadis bermata bulat itu bergetar hebat hingga tangannya tak bisa lagi menggenggam gelas plastik yang berisi jus stroberi, yang akhirnya jatuh ke lantai dan membuat kedua orang yang berada di dalam ruangan menatap ke arah mereka dengan mata terbelalak terkejut. "Seungwon Oppa?" Suara Yuri terdengar gugup. "Ayumi?" Lee Soyuk langsung berdiri dari duduknya. Matanya menatap mata hitam Ayumi yang juga menatapnya dengan sorot mata terluka. "Kalian, jadi selama ini kalian telah mengetahuinya dan merencanakan ini semua?" Suara dingin dan tajam milik Erik membuat Ayumi membalikkan badannya dan baru menyadari kalau pria itu juga mendengarkan apa yang membuat hidupnya kembali didera rasa kecewa. Tak ingin berada di sana lebih lama, ia memutuskan pergi. Tak menghiraukan teriakan Lee Soyuk yang memanggilnya, ia terus berlari meninggalkan semuanya. Erik menghadang Lee Soyuk yang hendak mengejar Ayumi. Aku telah mempercayaimu dan menyerahkan perempuan yang paling aku cintai untuk kau jaga. Tapi apa yang telah kau lakukan?" Erik berteriak tepat di hadapan Soyuk yang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Erik untuk mengejar Ayumi. "Seharusnya aku tak mempercayai bajingan sepertimu." Erik menghempaskan tubuh dokter ahli bedah itu hingga terhuyung ke belakang. Kini matanya menatap tajam Yuri yang telah memucat. "Pertunangan kita telah berakhir. Tak akan ada pernikahan," ucapnya tegas dengan suara dingin ciri khasnya yang membuat Yuri semakin memucat. Oppa, tunggu. Oppa, kau tidak bisa melakukan itu padaku. Oppa, kau tidak bisa membatalkan pernikahan kita." Erik tak memperdulikan ucapan Yuri yang kini berteriak seperti orang gila. Ia setengah berlari mengejar Ayumi. Ia berhenti ketika melihat Kevin yang terlihat bingung mendengar teriakan dari lantai atas. "Apa kau melihat Ayumi?" Erik bertanya dengan terburu-buru. "Apa yang terjadi?" tanya Kevin dengan garang. "Kalau kau ingin memukul orang, kau salah sasaran. Sebaiknya kita cari dulu adikmu sekarang. Aku akan menjelaskannya nanti." Sambil memaki, Kevin ikut berlari di belakang Erik untuk mencari Ayumi. Setelah mereka berpencar di sekitar Haeundae dan tak menemukan gadis itu, mereka memutuskan untuk mencari menggunakan kendaraan masing-masing ke tempat-tempat yang selalu didatanginya. Erik ingat kalau Ayumi selalu melihat matahari tenggelam di atas ketinggian ketika ia memiliki masalah. Maka ia mencari gadis itu ke semua tempat yang menyuguhkan pemandangan matahari terbenam dengan cantik. Dari mulai atap rumah sakit, tempatnya bekerja, sampai dengan menara busan. Tapi ia tak menemukan gadis itu di semua tempat yang ia datangi.
Begitu juga dengan Kevin. Ia mendatangi apartemen gadis itu dan juga rumah ayahnya, berharap Ayumi ada di sana. Tapi sayang, harapannya sia-sia ketika mendapati kedua tempat itu sepi, tak ada tanda-tanda keberadaan gadis itu. Sampai akhirnya tanpa sengaja ia melihat foto ayah dan ibunya yang terpasang di salah satu dinding rumah mereka. Dengan harapan yang tersisa, ia berlari menuju kendaraannya sambil menghubungi Erik. "Aku tahu di mana dia." Langit sudah memerah. Sang senja sudah akan kembali ke ufuk barat dan rembulan akan menggantikan tugasnya untuk menerangi bumi di kala gelap malam menyelimuti. Ayumi terduduk di samping pusara ibunya, menatap ke arah matahari tenggelam. Tempat pemakaman ibunya yang di atas bukit menyajikan pemandangan yang tak kalah cantiknya di kala senja. "Sangat indah kan, Mah?" ucap Ayumi pelan sambil tersenyum seolah ibunya tengah duduk di samping gadis itu dan sama-sama menikmati pemandangan kota Busan di sore hari. "Apa Mama bahagia di sana?" Ayumi menatap gundukan tanah di sebelahnya yang tertutup hamparan rumput hijau. "Ayu yakin Mama pasti bahagia karena tak perlu lagi merasakan sakit dan kecewa." Ayumi kembali mengalihkan pandangannya ke arah depan sambil membuang napas berat. "Tapi kenapa Mama sangat egois pergi sendiri tanpa mengajak Ayu?" "Tenang saja, Ma. Ayu sudah tak marah lagi sama Mama. Tapi kali ini Ayu berharap Mama ada di sini." Suara Ayumi mulai tercekat, matanya mulai berkaca-kaca. Apa Ayu ditakdirkan untuk tidak bahagia? Apa Ayu dilahirkan hanya untuk merasakan rasa kecewa? Di dunia ini tidak ada yang menginginkan Ayu, Ma. Jadi tak bisakah Mama menjemput Ayu sekarang? Pandangan gadis itu sudah mulai buram karena air mata yang mulai membasahi pipinya. Hening beberapa saat, seolah ia menunggu jawaban dari jasad yang terbaring di bawah batu nisan. Ayu sudah sangat lelah. Ayu sudah tidak sanggup lagi untuk menghadapi semua ini seorang diri. Ini terlalu berat bagi Ayu ketika semua orang yang Ayu sayangi meninggalkan Ayu dengan gampangnya. Ketika masih bayi, Mama orang yang telah melahirkan Ayu malah membuang Ayu. Walaupun sekarang Ayu tahu Mama sangat menyesal, perempuan yang Papa nikahi untuk mengisi sosok ibu bagi Ayu malah tak pernah menganggap Ayu ada. Ayu menarik napas dalam-dalam. Erik, pria yang membuat Ayu jatuh cinta, memilih untuk bertunangan dengan perempuan lain dan meninggalkan Ayu. Dan sekarang, Dr. Lee, pria yang membuat Ayu membuka diri untuk kedua kalinya, hanya menganggap Ayu sebuah permainan. Mama dengar itu. Tidak ada yang menginginkan Ayu, Ma. Jadi, tolong jemput Ayu sekarang. Tidakkah Mama merindukan Ayu? Kita bisa hidup bahagia di sana nanti. Kita berdua, hanya kita berdua.